mengundang ibu, bapak, dan saudara sekalian secara daring untuk menyiapkan mahasiswa dan dosen Universitas Jember yang kreatif, inovatif, dan harapannya berprestasi nasional. Iya, betul. Niat baik, keinginan dan harapan tersebut tentunya membutuhkan dukungan berbagai pihak, terutama mahasiswa dan dosen pendamping PKM. Mahasiswa sebagai subjek utama PKM harus menyiapkan diri, menggali ide-ide kreatif, dan mempublikasikan capaian dari hasil PKM ini. Pimpinan Universitas Jember insya Allah secara institusional sangat memperhatikan dan mendukung penuh aktivitas PKM dengan harapan PKM Universitas Jember tahun 2023 mampu mewujudkan capaian atau pencapaian IKU beserta sosialisasi yang saya hormati, sekadar informasi dan evaluasi pelaksanaan PKM Universitas Jember tahun 2022. Universitas Jember yang saat itu masuk dalam klaster 1 berhak mengusulkan sebanyak 500 proposal untuk 10 bidang PKM. Animo mahasiswa saat itu berpartisipasi sangat ataupun cukup tinggi. Secara data sebanyak 726 proposal diajukan ke tim evaluasi internal Universitas Jember dengan jumlah tim 38 orang. Dari 38 orang itu Universitas Jember hanya memiliki 7 reviewer PKM yang level nasional. Dari hasil evaluasi diperoleh 455 atau 63 proposal dinyatakan layak oleh tim evaluasi internal dan 271 atau sekitar 37% dinyatakan tidak layak. Hingga sampai pada batas akhir waktu unggah dan yang memenuhi persyaratan administrasi terunggah sebanyak 426 proposal, sudah cukup tinggi. Dari hasil seleksi setelah diunggah di divisi Melmawa, alhamdulillah sebanyak 9 judul dinyatakan lolos pendanaan. Kami masih belum bisa memiliki data berapa banyak yang lolos tahap 1 karena di data SIMPIMA tidak bisa kita akses. Serta pada akhirnya ada 3 judul yang lolos BIMNAS dengan UNED belum beruntung untuk meraih medali. Hasil monitoring dan evaluasi kami selaku tim task force tahun kemarin bahwa pelaksanaan PKM 2022 ditemukan beberapa kelemahan ataupun kekurangan. Di antaranya adalah masih terjadi atau ada kesalahan administrasi, ketidaksesuaian dengan pedoman, kriteria substansi yang masih dilanggar karena tahun kemarin bahwa substansi produksi makanan dan minuman tidak diperkenankan. Kemudian kelemahan yang lain adalah keterlibatan dosen pendamping belum optimal. Termasuk ketika saat di akhir waktu pengunggahan, sebelum pengunggahan harus ada validasi dari dosen pendamping, masih banyak kita jumpai, kita temukan tidak bisa terrealisasi. Lalu juga kurangnya evaluator internal yang tadi saya sampaikan hanya 38. Masalah yang lain adalah masalah sistem. Kemarin kita buat sistem sehingga masih banyak di antara pengusul itu kesulitan untuk sistem. Serta jaringan internet ketika kita harus unggah di SIMPIMA. Nah, nanti bagaimana supaya ini tidak terjadi lagi hari ini. Dan yang lebih sampai hari ini masih belum kelar itu kami adalah konversi capaian PKM yang lolos baik tahap 1, 2 maupun BIMNAS yang masih ada beberapa di antara pengusul tahun lalu masih belum bisa mendapatkan secara sebagai haknya secara baik.
Nah, pedoman pelaksanaan PKM tahun 2022 sedikit mengalami perubahan dibanding dengan PKM tahun 2022. Sehingga nanti dari narasumber akan kita dapatkan apa saja perubahan-perubahan yang urgen yang harus memang diikuti sebagai suatu kewajiban bagi pengusul. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi ini dirancang untuk memperbaiki mutu pelaksanaan PKM UNED ya, dari tahun yang kemarin dan memfasilitasi peserta guna mendapatkan tambahan materi atau pengetahuan tentang bagaimana kiat dan strategi sukses serta good practices dari para narasumber dalam meraih hibah PKM yang kita tahu para narasumbernya adalah yang memang sudah sangat-sangat kompeten. Dengan melibatkan ibu, bapak, prodi, diploma, dan sarjana, ini akan menjadi trik kami untuk bisa mendorong mahasiswa kita menjadi lebih banyak lagi dalam beroperasi di PKM. Saya optimis sebagai panitia bahwa output dan outcome dari kegiatan ini akan mampu mendongkrak kontribusi dan prestasi mahasiswa Jember di kancah PKM, bahkan bisa mencapai level timnas dan meraih juara. Insya Allah, amin. Hadirin peserta yang saya hormati, pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada para narasumber yang telah mengikhlaskan sebagian waktu sibuknya untuk memberikan motivasi, peningkatan rasa percaya diri bagi mahasiswa kami, dan sharing pengetahuan bidang PKM kepada Sivitas Akademika Universitas Jember yang siap untuk berlomba meraih sukses di tahun. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa mencatat pengorbanan panjenengan semua sebagai amal jariah dari ilmu yang bermanfaat. Terima kasih juga saya sampaikan kepada pimpinan Universitas Jember yang sangat-sangat mendukung, mensupport aktivitas PKM ini, juga kepada semua pihak yang telah berperan aktif, bekerja keras demi suksesnya kegiatan ini. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati hadirin semua. Terima kasih. Selamat mengikuti atau melaksanakan sosialisasi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Diucapkan terima kasih bagi. Selanjutnya acara kelima, sambutan dan arahan Wakil Rektor 1 Universitas Jember mengenai kebijakan universitas dan pelaksanaan PKM 2023. Yang terhormat Profesor Dr. Andes Wamin, MKom SC PhD, disilakan. Baik, terima kasih Bu Sukma Yani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua ya. Salam sehat selalu. Yang saya hormati narasumber kita ya, Pak Dr. Ujang Suwarna. Nampaknya beliau belum bergabung ya, tapi insya Allah sebentar lagi akan bergabung. Kemudian juga Ibu Dr. Sri Wahyuni yang selalu semangat mengawal adik-adik mahasiswa ya. Tentu saja bapak-bapak dan ibu-ibu wakil dekan bidang kemahasiswaan di lingkungan TAS Jember, kemudian juga para koordinator program studi. Ya, saya lihat Pak Nurul Huda dari Pasuruan itu jauh-jauh juga gabung ya. Makasih Pak Nurul Huda ya. Kemudian juga tentu saja para anggota Task Force ya, Ketua Task Force pagi ya, dan para anggotanya ya. Yang juga sudah mulai bekerja menyiapkan PKM khususnya di Universitas Jember ya, teman-teman Pokja kemahasiswaan juga yang hadir, serta Bapak Ibu dosen ya, calon dosen pendamping juga sudah mulai siap-siap ini membuat proposal dan membimbing adik-adik mahasiswa.
Dan tentu saja yang selalu saya cintai dan saya banggakan ada adik mahasiswa Untas Jember. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat rahmatnya kita bisa hadir ya meskipun secara daring ya untuk mengikuti sosialisasi program kreativitas mahasiswa atau yang kita kenal dengan PKM ya untuk tahun 2023 ini. Ya, jadi terima kasih banyak ya Pagi dan kawan-kawan Task Force yang sudah menyiapkan acara ini, dan tentu saja buat Bapak Ibu Wakil Dekan 3 juga yang saling support gitu ya. Setiap ada kegiatan dari Pusat Prestasi Nasional ya, dan tentu saja para kaprodi juga dan dosen-dosen yang selalu memotivasi mahasiswa untuk aktif mengikuti kegiatan-kegiatan ya, terutama yang diselenggarakan oleh kementerian ya, contohnya seperti PKM ini. Nah, kita tahu PKM ini kan memang sejak dulu jadi kayak semacam maskot kegiatan mahasiswa ya, yang dikoordinir atau yang dilaksanakan oleh kementerian, khususnya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi ya. Itu sudah lama jadi kegiatan yang memang ditunggu-tunggu, kayak kegiatan yang paling wow lah gitu ya di ajang ajang prestasi mahasiswa gitu ya. Dan sempat tahun 2022 itu memang mengalami penurunan ya, yang akhirnya juga berdampak pada penurunan jumlah tim yang menerima pendanaan ya di Untas Jember gitu. Tapi mudah-mudahan tahun ini ya nanti lebih detailnya Pak Ujang ya, pasti beliau mengetahui ya seberapa banyak nanti peningkatannya dibandingkan dengan di tahun 2022, karena 2023 ini saya dengar katanya ada peningkatan lagi gitu ya, karena faktanya memang PKM ini yang sering ditunggu-tunggu oleh mahasiswa yang akhirnya berujung pada puncak yaitu PIMNAS gitu. Itu kan yang jadi dambaan setiap mahasiswa kalau sudah lolos di PIMNAS dan istilahnya tampil di situ, itu rasanya sudah menjadi mahasiswa beneran lah gitu. Kira-kira seperti itu dambaan mahasiswa itu, bukan hanya menunggu kelulusan gitu ya, tapi kalau sudah sampai ke puncak PIMNAS itu sering ditunggu oleh mahasiswa. Dan sebenarnya kita mempunyai pengalaman yang lumayan bagus ya kalau kita lihat gitu. Sempat 2022 itu kita meraih medali perak gitu ya. Meskipun pada tahun 2021 waktu itu kita dapat perak, tapi 2022 tidak ada satupun memang yang meraih medali gitu. Tetapi kita tetap harus semangat, dan universitas dalam hal ini UNED gitu selalu mensupport dan selalu berupaya untuk memperbaiki supporting sistemnya ya. Meskipun kita tahu di tingkat PPK Ormawa kita sempat jadi juara 2 lah untuk supporting staffnya gitu. Nah, harapannya demikian juga di supporting sistemnya ya. Di supporting kegiatan-kegiatan lainnya kita juga selalu backup ya, mulai dari awal. Contohnya yang kita awali dengan kegiatan sosialisasi ini. Nanti juga pasti juga akan ada semacam seleksi internal gitu yang melibatkan banyak juri ya internal gitu, atau reviewer internal. Dan kita juga punya reviewer eksternal gitu ya, yang juga siap membantu mendampingi teman-teman reviewer internal gitu. Dan kami juga tidak tanggung-tanggung, yang kita kirim memang banyak juga gitu. Cuma mungkin kita belum punya celah ya, atau strategi atau trik gitu, sehingga lebih banyak lagi proposal dari mahasiswa yang mendapat pendanaan di PKM ini gitu. Nah, harapannya tahun ini semakin meningkat lah gitu ya, semakin banyak. Kita pernah di PTN 2021 itu jadi 20 besar kan di PTN gitu yang penerima hibah gitu.
Tapi di 2022 itu ya tidak masuk lah gitu ya. Harapannya di tahun 2023 ini bangkit lagi lah gitu. Ya kalau sebelumnya masuk 20 besar gitu ya, setidaknya di 2023 ini bisa 15 besar lah gitu, bahkan 10 besar ya, kita lihat nanti gitu. Tetapi yang pasti kami kawal sejak awal gitu ya, kami fasilitasi sejak awal. Nanti bagi mereka yang mendapat pendanaan itu kami juga sediakan dana pendamping gitu ya, dan talangan juga gitu kalau misalnya dana dari Dikti belum cair gitu. Sampai akhirnya ketika lolos PIMNAS kita selalu dampingi. Ya kita karantina gitu ya, sampai mereka betul-betul siap. Dan pada saat karantina biasanya kita bekali dengan banyak hal, bukan hanya terkait substansi tapi juga presentasi, public speaking, kemudian juga video kreasi gitu ya. Jadi membuat video itu juga kita bekali dengan itu gitu. Ya intinya kita tetap berusaha sekeras mungkin lah, yang secerdas mungkin juga gitu. Nah nanti pada akhirnya ketika lolos PIMNAS dan dapat juara, kita juga akan memberi penghargaan pada mahasiswa, dan penghargaannya sudah pasti ada yang berbentuk pengakuan SKS gitu ya. Ini juga sudah diatur di dalam pedoman, maupun dana-dana pembinaan yang bisa diberikan ke mahasiswa gitu. Contoh misalnya ini kami juga ingin dapat support betul lah dari Kaprodi atau Wadek 1 bidang akademik ya. Ketika ada mahasiswa yang misalnya lolos di tahap 1, itu saja sebenarnya kan sudah ada pengakuan SKS 1 sampai 2 gitu. Mohon itu diakui betul lah gitu kan, karena masih banyak kan, ada dari slot 60 SKS mata kuliah pilihan itu setidaknya adalah nanti kalau misalnya mahasiswa kita lolos tahap 1 di PKM ini. Kalau sampai didanai itu masih ada pengakuan juga kan, SKS sampai 3 sampai 5 SKS. Itu kan lumayan juga gitu. Kalau sudah sampai ke PIMNAS ya, itu bisa sampai 2 atau sampai 3. Kalau juara itu 3 lah gitu. Ya bisa 3, sehingga total kalau dia sampai PIMNAS dan juara itu bisa sampai 6 bahkan 10 SKS, seperti halnya PPK Ormawa itu kan kita sudah mengakui gitu ya, mengkonversi ke 10 SKS kalau dia sampai dapat penghargaan gitu. Nah demikian juga dengan PKM ini gitu. Jadi harapan kami ini betul-betul jadi motivasi lah bagi adik-adik gitu, dan juga dosen pendamping gitu. Di level dosen juga sebenarnya ini kan juga ada pengakuan juga untuk IKU, dan kemudian juga ada sebenarnya yang mungkin tidak banyak dosen yang tahu bahwa di SBU itu ada juga penghargaan bagi dosen ketika mahasiswa binaannya itu bisa juara, terutama di kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional atau dari kementerian gitu. Ya, meskipun tidak sebanyak mahasiswa, tapi setidaknya ada juga insentif untuk dosen gitu. Ya, demikian juga di pengakuan untuk IKU-nya gitu. Ya, jadi saya pikir itu pagi ya Mbak Yani dan semuanya, Bapak Ibu semua serta adik-adik mahasiswa. Jadi mari kita ya istilahnya semangat gitu ya. Ini semangat berjuang untuk PKM gitu ya, sehingga di kancah per-PKM-an ini UNED juga diperhitungkan gitu ya. Setidaknya kita cobalah yang pernah kita raih di 2021 itu kita raih kembali ya, masuk dalam 20 besar ya, 20 besar tim yang mendapatkan pendanaan PKM dari kementerian. Demikian ya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih ya waktunya juga Bapak Ibu dosen. Terima kasih juga adik-adik semua ya yang juga semangat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan
kreativitas gitu ya, untuk menambah bakat dan minatnya gitu, serta mendapatkan prestasi-prestasi gitu. Dan jangan berhenti di sini, banyak hal lain yang masih bisa kita lakukan, tapi setidaknya kita fokus dulu pada program kreativitas mahasiswa ini ya. Demikian, mudah-mudahan banyaklah tim yang mendapat pendanaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Ujang. Sudah gabung Pak Ujang? Ampun Pak. Wah, makasih banyak lagi Pak Ujang. Wah, ini dalam 1 minggu aja sudah 2 kali ini, luar biasa. Mau direpoti Pak Ujang, Prof. Slamin. Ya Bu, Pak Slamin ini dosen yang multi talent betul ini. PPK Ormawa oke, PKM oke. Makasih Pak Ujang ya. Ya, Salam dan sama-sama. Rektor. Barusan saya dari Pak Rektor jam 12 tadi. Saya ceritakan kalau ini yang kedua kalinya Pak Ujang memberikan materi pada mahasiswa-mahasiswa kami. Makasih Pak. Sama-sama Pak, sama-sama. Baik, diucapkan terima kasih Prof. Slamin atas sambutan dan arahan yang luar biasa, memberi asupan semangat kepada kita semua. Acara ke-6, ini kita lanjutkan ke Pak Ujang ya, Bu Yuni dan Pak Ili. Langsung. Jadi acara ke-6 ini adalah kiat strategis sukses di PKM. Seperti yang kita telah ketahui bersama bahwa PKM itu merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Dikti. Salah satu upayanya untuk menumbuhkan, mewadahi, dan mewujudkan ide kreatif serta inovasi mahasiswa. Baik, pada acara ini akan disampaikan oleh narasumber kita. Beliau adalah tim pengelola PKM Belmawa Kemendikbud dan dosen pada program studi manajemen hutan di IPB ya Pak. Kita undang bersama yang terhormat Dr. Ujang Suwarna, SHUT, MSc, disilakan. Baik, terima kasih Bu. Suara saya terdengar? Ya Pak, baik, terdengar dengan jelas. Sebentar. Ngapunten loh Pak Ujang, ini Pak Ujang baru rapat langsung. Sebentar, Prof. Slamin sebentar. Ngapunten Pak Ujang, ini ngerepotin lagi. Ya, luar biasa beliau ini, tak kenal lelah Bu. Sebentar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu dalam kondisi sehat walafiat semuanya. Yang terhormat Prof. Slamin beserta jajarannya, pimpinan di Universitas Jember, Bapak Ibu dosen pendamping, Bapak Ibu dosen reviewer, dan adik-adik mahasiswa semuanya, mudah-mudahan pada siang hari ini dalam kondisi sehat walafiat ya semuanya. Mohon maaf saya tadi terlambat ya karena baru selesai rapat, tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan ya waktunya bisa sampai sore Bu Yuni ya. Sekarang udah agak free ya, silakan. Nah, Bapak Ibu dan adik-adik, saya mungkin nanti akan menyampaikan 2 poin ya. Yang utama, 1, mencoba menyampaikan apa yang ada di panduan. Kebetulan saya membantu di tim penyusunan panduan. Kemudian yang kedua, seperti harapan Prof. Slamin tadi, mungkin bisnis proses ya yang di kami seperti apa. Nah, ini mudah-mudahan bisa menjadi sharing-sharing ya kepada Bapak Ibu dan adik-adik. Jadi sekali lagi, ini bukan maksud saya menggurui Bapak Ibu dan adik-adik, tapi ini sharing-sharing saja apa yang pernah kami siapkan, pernah kami buat, dan saat ini pun sama begitu ya, apa yang kami buat dan kami siapkan. Saya coba share screen.
nanti materinya bisa saya share ke Bu Yuni ya, Bapak Ibu dan adik-adik. Sebentar. Ada poin penting yang mungkin nanti saya sampaikan, mumpung ada Prof. Slamin dan Bapak Ibu. Observasi ini ada observasi. Terlihat nih Bapak Ibu. Di sana berapa lama? Sudah dijelaskan. Sampun Pak Ujang. Ya. Tapi ya sampun Pak. Jadi Prof. Slamin dan Bapak Ibu, adik-adik semuanya, kami mulai dari sini. Kenapa kami punya semangat yang kuat? Karena ada dua hal nih Bapak Ibu ya. Yang pertama, kami sangat senang mendidik mahasiswa ya. Kan menjadikan mahasiswa unggul itu tidak harus melalui kuliah dan praktikum ya. Nah, melalui PKM itu bisa menjadikan mahasiswa unggul ya. Nah, nanti ujungnya adalah menjadi lulusan yang unggul. Nah, kami sendiri merasakan betul manfaat dari bahwa PKM ini bisa memberikan 4 ya keuntungan utama ya bagi mahasiswa, yaitu ada 4 luaran skill ya, yaitu academics, knowledge, karena gurunya banyak, pendampingnya banyak, referee banyak, sehingga academic knowledge akan terasah. Kemudian yang kedua, communication skill-nya, baik lisan maupun tulisan. Yang ketiga adalah skill of thinking-nya, karena memang harus menciptakan karya-karya yang inovasi, yang kreatif gitu kan. Nah, ini skill of thinking akan terasah, merumuskan masalah, merumuskan solusi. Dan yang keempat ya, yang terakhir adalah management skill, yaitu mereka akan terasah keterampilannya untuk memanage waktu, memanage sumber daya dan sebagainya. Nah, ini 4 inilah yang menjadi itikat baik kami ya untuk tetap ikut di PKM, karena memang menciptakan mahasiswa unggul dan nanti lulusan unggul. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, bahwa fase PKM itu lumayan cukup panjang. Kalau kami menggunakan 5 fase ini itu selama 365 hari. Jadi setahun itu berputar ya Bapak Ibu ya. Nah, kami selalu menggunakan 5 fase ini semuanya all out ya. Semuanya all out. Jadi yang pertama itu menemukan ide. Ini formulasi ide menjadi kunci utama pertama yang harus dilakukan. Karena PKM itu adalah K-nya ini. Ya. Ada P, ada K, ada M. P-nya itu pembina dan pembinaan kalau di tempat kami. Ya. Pembina dan pembinaannya harus kuat ya. Pembinanya dan pembinaannya ya itu harus kuat. Yang kedua K-nya kreativitas. Yang ketiga M, mahasiswa. Mahasiswanya harus solid ya, harus betul-betul excellent. Tapi di balik pembinaan dan mahasiswa ada K. K ini menjadi prioritas kami yang utama. K itu adalah kreativitas. Berarti idenya, gagasannya gitu ya. Kalau kami mohon maaf Bapak Ibu, dari 5 fase ini yang kami sangat unggulkan ada di fase 1, yaitu ide. Karena PKM ini adalah adu gagasan, adu ide gitu ya. Nah, jadi ini kami formulasikan secara cermat idenya gitu ya. Nanti setelah idenya kita formulasikan baru menyusun proposal ya. Menyusun proposal. Jangan sekali-kali langsung menyusun proposal, karena kalau langsung menyusun proposal idenya belum bulat, idenya belum fix, itu kasihan mahasiswanya ya. Nah, yang ketiga, kalau nanti sudah didanai akan ada persiapan pelaksanaan dan sebagainya, termasuk menghadapi Monef ya dan Pimnas. Nah, mudah-mudahan silaturahminya tidak hari ini saja. Kalau hari ini kita bahas hanya 1 dan 2, mungkin 3, 4, 5-nya nanti kalau ada masanya untuk pendanaan gitu ya. Kita fokus dulu ke ide dan proposal yang berkualitas gitu ya. Nah, jadi kami untuk tahap awal ini, yang 2 tahap tadi ide dan proposal, ini kami mencoba memformulasikan 4 hal.
memformulasikan 4 hal ya. Hal yang pertama yang kami formulasikan, jadi kalau ada 3 bulan Bapak Ibu, itu sebulannya khusus formulasi ide. Bulan kedua khusus penyusunan proposal. Bulan ketiga khusus untuk mencermati zero mistake ya, artinya kesesuaian format. Nah, ini menjadi penting ya Bapak Ibu. Nah, yang keempat adalah dosen pendamping dan mahasiswa. Yang pertama ini kiat saja ya Bapak Ibu yang kami proses yang kami lakukan. Idenya itu harus unik dan kreatif ya. Nah, ide unik dan kreatif itu silakan Bapak Ibu dan adik-adik masih menjabarkannya. Unik itu kan berarti sesuatu yang out of the box gitu ya. Kreatif kan ya. Mungkin inovatif dan sebagainya. Ini nih menjadi kunci utama. Yang kedua tidak berulang ya. Dan yang ketiga adalah tidak salah skema PKM. Nah, usahakan ide ini diformulasikan sebaik-baiknya. Apalah arti ide unik kreatif kalau memang berulang ya. Jangan sampai berulang. Silakan ada tim khusus yang mendeteksi itu berulang atau tidak. Yang kedua, tidak salah skema PKM ya. Nah, ini harus diperhatikan betul. Jadi poin pertama ini kami cek and rechecknya, formulasinya begitu lama dan mendalam gitu ya, sebelum masuk ke proposal. Nah, setelah ide, yang kedua adalah proposal. Proposal yang berkualitas adalah proposal yang sesuai dengan panduan gitu ya, ngikutin panduan. Nah, proposal yang berkualitas kalau kami level ya, membuat level 1, level 2 mungkin kayak sambal itu level pedas 1, level pedas 2 ya. Nah, kalau di kami level proposal berkualitas ada level kreativitas, ada level intelektualitas, dan ada level kemanfaatan. Pasti ada, kan bingung ya mahasiswa dan dosen kadang, loh kok kenapa nggak lolos? Ternyata level kreativitas itu ada 1 sampai 7. Ya. Kalau levelnya 3 ya nggak akan lolos ya. Kalau levelnya 5 mungkin nggak lolos, tapi kalau levelnya 7, 6 gitu, itu lolos. Jadi level kreativitas itu setinggi-tingginya Bapak Ibu dan adik-adik. Kemudian yang kedua level intelektualitas, karena PKM ini kuat dasarnya adalah berbasis ilmiah. Ya. Jadi level intelektualitas itu bisa dilihat dari pustaka atau referensi yang digunakan di sana, sejauh mana, sekuat apa, sedalam apa bahasan intelektualitasnya masuk ya untuk mendukung ide atau gagasan tadi. Nah, yang ketiga adalah level kemanfaatan. Kemanfaatan itu kan ada yang lokal, ada yang nasional kan dia. Ada yang sempit, ada yang luas. Kemanfaatan. Jadi levelnya misalnya level penyakit saja, ada level penyakit ringan, ada penyakit berat. Nah, itu level kemanfaatan. Semakin besar tingkat kemanfaatannya, itu semakin bagus kualitas proposalnya. Jadi ini cara kami memformulasikan proposal dilihat dari level kreativitasnya, level intelektualitasnya, dan level kemanfaatan. Kalau 1 dan 2 sudah beres, sudah sesuai, kita akan masuk ke level ketiga, prioritas ketiga, yaitu proposalnya zero mistake. Proposalnya zero mistake, artinya sebagus apapun ide, sebagus apapun juga proposal, kalau ada kesalahan 1 saja, maka tidak akan lolos, gitu ya. Tidak akan lolos, ya. Gitu. Nah, ini harus diperhatikan oleh kita semua. Dan yang keempat, prioritas yang keempat adalah ternyata dosen pun harus diformulasikan, tidak sembarangan memilih dosen, ya. Dosen yang diformulasikan itu dosen yang kompeten, komitmen kan gitu ya. Kemudian bidang keilmuannya mendukung gagasan tadi, itu dipilih
dosen pendamping yang passion, ya, yang militan. Nah, termasuk mahasiswa, Bapak Ibu. Memilih 3 orang sampai 5 orang dalam satu tim itu tidak sembarangan. Perlu ada formulasi, ya. Formulasi yang pertama ya, anggota mahasiswa itu harus punya passion, suka, cinta, karena endurance-nya akan teruji, ya, daya tahannya. Kalau mereka suka, militan, pasti selama setahun itu tidak dirasakan, ya, karena memang sangat suka mainannya itu, gitu ya. Nah, ini mencari sosok-sosok seperti itu. Nah, ini 4 ini rumusnya, kuncinya begitu ya, Bapak Ibu. Silakan nanti kalau ada yang ke-5, ke-6, ke-7 silakan, ya. Ini yang 4 utama lah gitu ya. Nah, Bapak Ibu perhatikan di sini kita harus tahu persis yang dilakukan oleh reviewer dengan yang dilakukan oleh mahasiswa. Ya. Kalau reviewer itu menggunakan ini merah, kuning, hijau, kan gitu ya. Merah, kuning, hijau. Yang dilakukan oleh reviewer ada tahap. Ada tahap kedua. Tapi kalau tidak patuh aturan, stop sampai di situ. Tidak lolos tahap 1, gitu ya. Nah, kalau dia sudah lolos tahap 1 karena patuh, akan dilihat kreativitasnya. Kreativitas yang dipilih, kreativitas yang levelnya unggul. Ya. Level kreativitasnya unggul, level intelektualitasnya juga tinggi, level kemanfaatannya tinggi. Nah, sehingga masuk ke warna hijau. Nah, ini yang di pendanaan, ya, diberi pendanaan. Jadi kalau mau didanai, ya, kita berpikir ini 3 hal ini, ya. 1, zero mistake. Ya. Kalau bahasa di Islam itu husnul khotimah. Ya, zero mistake. Kemudian baru proposalnya yang berkualitas. Baru di 1 bulan ide, bulan kedua proposal, bulan ketiga zero mistake, gitu ya. Nah, kalau reviewer terbalik caranya. Zero mistake dulu yang dinilai, patuhnya dulu. Baru ke proposalnya, baru ke idenya unggul. Nah, sebagai informasi, Bapak Ibu, dari 60.000 proposal, ya, itu yang gagal di tahap 1, tidak patuh aturan itu berapa? 40.000, bayangkan, ya. Tidak patuh aturan 40.000. Jadi yang lolos ke yang warna kuning tahap kedua itu sekitar 20.000. Tapi yang didanai kan 4.000. Berarti yang 20.000 supaya menjadi 4.000 itu diadu kreativitasnya, diadu kualitas proposalnya, gitu ya. Ini Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan, ya. Nah, sekali lagi ada 4 yang perlu menjadi perhatian, ya. Sekali lagi idenya, I-nya, gitu ya. Kemudian yang kedua proposalnya berkualitas dan zero mistake. Yang ketiga M-nya, ya, mahasiswanya. Komposisi mahasiswanya harus variatif, kompetensinya menunjang program, komitmennya tinggi, ya, terhadap waktu dan responsif. Dan yang keempat adalah lecture, dosennya, ya. Dosennya, ya, dosen pendamping maupun dosen reviewer ini harus memiliki kapasitas dan kapabilitas, ya. Komunikasinya bisa intensif dengan mahasiswa, punya passion, punya militansi, menciptakan suasana diskusi yang dinamis dan progresif. Nah, ini mudah-mudahan 4 hal ini yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa minimal, ya, minimal. Kalau ada hal lain silakan ditambahkan. Kalau yang kami lakukan ini. Gitu. Nah, kalau ini saya akan masuk ke poin materi terkait dengan panduan. Kalau terkait dengan tips seperti ini,
Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ini sudah tertangkap ya, tercapture apa yang dilakukan oleh kami ya. Saya akan masuk ke panduan ya. Sebentar. Siap, saya sudah masih mending D3 loh. Sebentar. Nah ini. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Ya. Nah, panduan 2022 ya diperhatikan nih. Supaya apa tadi? Zero mistake, proposal berkualitas ya. Nah, tapi itu tadi sudah. Ya. Nah, sekarang hati-hati nih. Panduan 2022 berbeda dengan 2023. Tolong dicek, dibaca betul ya. Kalau di panduan 2023 itu waktu pelaksanaannya 4 sampai 5 bulan. Ya. Jangan salah tulis. Jangan 3 sampai 4, tapi 4 sampai 5 bulan ya. Kemudian pendanaannya sekarang naik. Sebelumnya 5 sampai 7, sekarang 6 sampai 10 ya gitu. 6 sampai 10. Jadi jangan kurang dari 6, jangan lebih dari 10 nah gitu ya. Untuk anggaran Belmawa. Waktunya pun sama. Jangan kurang dari 4 bulan, jangan lebih dari 5 bulan ya. Waktu menyusun timeline jangan kurang dari 4 bulan, jangan lebih dari 5 bulan. Nah ini kalau kurang dari 4 bulan atau lebih dari 5 bulan akan digugurkan ya, karena tidak patuh aturan. Pendanaan ya, jangan kurang dari 6 juta, jangan lebih dari 10 juta untuk dana Belmawa. Nah kalau kurang dari itu atau lebih dari 10 itu akan digugurkan gitu ya. Hati-hati nih ya teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu. Nah sekarang ada dana pendamping PT wajib sama dengan tahun lalu. Hanya sekarang dana pendamping PT-nya wajib maksimum 2 juta. Jadi kalau UNES ya saya kira pasti maksimal ya memberikannya. Maksimal 2 juta gitu ya, silakan. Tapi kalau dana instansi lain itu sunnah ya. Tidak diwajibkan ya. Kalau ada silakan. Nah, yang perlu hati-hati yang berikutnya adalah luaran. Adik-adik Bapak Ibu luaran. Jangan pernah sekali-sekali menuliskan luarannya hanya 3. Harus ada 4 ya, minimal. Kalau ada luaran yang ke-5, ke-6 itu boleh. Jadi luaran itu tidak boleh kurang dari 4. Yang ini. Dan juga tidak boleh salah. Harus ini ya luaran itu. Luaran kemajuan, laporan akhir, laporan kemajuan, produk PKM, dan akun media sosial. Ya, akun media sosial ini harus ada tuh di panduan ya. Di panduan ada, di proposal juga harus ada begitu ya. Oke ya, saya kalau sudah dikasih tahu begini jangan salah ya adik-adik. Saya kadang-kadang nggak nyaman ya, nggak enak dan kasihan ya. Sudah dikasih tahu tapi masih salah itu jangan ya, jangan sampai. Jadi luarannya yang wajib ada 4 ya, atau ada luaran tambahan boleh ya. Yang penting laporan kemajuan, laporan akhir, laporan PKM, akun media sosial ini ada ya minimal. Gitu. Nah ini saya kira lewat saja. Ini pengakuan SKS hampir sama dengan panduan sebelumnya ya. Nah kuota UNES itu masuk berapa ya Bu Yoni ya? UNES itu klaster 1 ya? Klaster 1 Pak. Wah, mantap ya. Jadi ini ada 500 PKM 8 bidang ya. 50 PKM AI dan 50 PKM GFT. Nah ini strategi juga nih Bapak Ibu tim perguruan tinggi ya. Tim perguruan tinggi silakan 500 ini apakah mau dibagi rata semua 8 bidang PKM atau dibagi menurut apa? Menurut keunggulan masing-masing. Kalau menurut saya dibaginya berdasarkan keunggulan. Ya tidak harus sama, tidak harus sama. Jadi kalau 500 dibagi 8, kalau dibuat sama kan 60 masing-masing kan ya. Kalau di tempat kami enggak ada PKM tertentu yang sulit bukan bidang kami, kita kasih 10 palingnya atau hanya
20 kan gitu ya. Tapi untuk bidang-bidang tertentu yang keunggulan kami itu kami bisa sampai 200 gitu ya, atau 100 gitu. Jadi sesuai dengan keunggulan masing-masing kampus gitu ya. Juga memprediksi itunya pesaingnya ya, memprediksi pesaingnya gitu ya. Nah, keunggulan internal dan memprediksi pesaingnya untuk setiap bidang PKM dari 8 bidang itu. Dan yang ketiga selain keunggulan itu adalah tadi passing grade ya. Kalau memang idenya berkualitas, proposalnya bagus ya loloskan saja gitu ya. Tapi ini kan target kuota ya. Itu poinnya untuk yang ini strateginya adalah 500 itu jangan dibagi rata ke 8 bidang ya. Tapi dibagi sesuai dengan keunggulan ya. Keunggulan idenya, keunggulan proposalnya, keunggulan bidang keilmuannya, tapi juga harus memperhatikan faktor eksternal kan gitu ya. Nah ini Bapak Ibu dan adik-adik, tabel ini menjadi kata-kata kunci yang harus dipegang. Kata-kata kunci yang harus dipegang Bapak Ibu dan adik-adik. Nih, ya. PKM, RE, RSH, K, PM, PI, KC, KI, VGK, GFT, dan AI. Ini tolong, ini ada benang merahnya ya. Tidak mungkin ada yang sama. Jangan sampai salah skema bidang PKM. Kalau RE dan RSH jarang ya salah bidang PKM. K juga jarang salah bidang PKM. Tapi beberapa kasus K itu masuk ke RE karena ada pengujian dulu ya. Padahal harusnya tidak ada pengujian. Yang sering ketukar adalah PM dan PI. PM dan PI. Nah ini kita akan bahas nih PM dan PI ini apa. Kenapa bisa tertukar ya. Kemudian KC ya. Nanti ini apa bedanya PI, KC, dan KI. Nanti di slide berikutnya ya. Apa bedanya KC, PI, KC, dan KI itu irisannya sangat kuat. Tapi ada benang merahnya ya. PI, KC, dan KI ya. Kemudian VGK ini berbeda. Tidak sama dengan yang lain karena bentuknya video ya. Isinya tentang video gitu ya. GFT ini akan ketukar dengan KC. Jadi kalau KC itu jangka pendek, kalau VGK itu GFT itu jangka panjang ya, futuristik konstruktif gitu ya, gitu. Mohon maaf, ada selingan sedikit. Ya, jadi nanti KC dengan GFT banyak yang bermasalah ya, gitu. Kalau AI jarang yang ketukar ya. Gitu. Nah kolom 1 tolong nanti diperhatikan betul-betul ya kolom 1 adik-adik mahasiswa terutama ya. Nah kemudian kolom 2 ya hati-hati kolom 2 itu menjadi deteksi reviewer. Untuk kolom 2 ini ada yang disarankan kuat sesuai bidang ilmu, sesuai bidang ilmu gitu ya, baik dosennya maupun mahasiswanya. Yaitu RE, RSH, kemudian PI, KC, KI, AI. Nah itu sesuai dengan bidang ilmu, ya, baik dosennya maupun mahasiswanya. Tapi untuk GFT, VGK, PI dan PM dan K ini tidak harus sesuai dengan bidang ilmu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Tidak harus sesuai dengan bidang ilmu, tapi kami sendiri tetap ya diusahakan inline dengan bidang ilmu kalau di tempat kami, karena nanti dalam merumuskan ide, merumuskan proposal ya, kemudian juga melaksanakan kegiatan itu akan teruji itu ya sesuai bidang ilmu apa tidak gitu. Nah ini saya kira sudah lewat. Ini anggotanya 3-5 orang. Dalam menyusun anggota tim 3-5 orang jangan seadanya, jangan asal saja ya, harus diformulasikan. Nah, bagaimana cara memformulasikannya? Kalau bisa bidang ilmunya kolaboratif, ya, bisa mendukung program, bisa mendukung gagasan gitu ya. Nah, anggarannya 6-10 juta untuk yang dari Belmawa.
perhatikan nih luarannya hampir sama ya, laporan kemajuan, laporan akhir. Untuk RE dan RSA itu artikel ilmiah ya, dan yang keempatnya sama, akun media sosial. Jadi dari 1, 2, dan 4 itu sama semuanya, semua bidang PKM sama, 1, 2, dan 4. Tapi untuk yang 3 beda-beda. Untuk yang poin 3, RE dan RSA itu artikel ilmiah. Kalau yang PKMK itu produk usaha ya. Untuk yang PM itu buku pedoman mitra. PI juga sama, buku pedoman mitra. Kalau KC prototype ya, atau produk fungsional. Kalau KI produk fungsional skala penuh ya, skala 1:1. Dan untuk PGK itu video YouTube ya. Jadi tautan YouTube-nya disampaikan di sana. Nah, untuk GFT dan AI ini memang luarannya hanya berupa artikel ya, artikel gagasan dan artikel ilmiah. Nah, perlu diperhatikan Bapak Ibu, nanti waktu menyusun metode di dalam proposal, semuanya harus luring ya, atau offline ya, harus luring atau offline. Tapi kalau komunikasi masih boleh menggunakan IT, misalnya video call atau Zoom meeting itu masih diperbolehkan menggunakan IT. Tapi pelaksanaan kegiatan itu harus luring ya, sekali lagi harus luring ya. Nah, ini anggarannya tadi sudah ya 6-10 juta, jangan kurang jangan lebih. Kemudian kalau PT wajib maksimal 2 juta tapi bentuknya in cash atau in kind ya. Nah, ini perhatikan Bapak Ibu. Di sini sekarang ada kemarin disepakati awal bahwa kalau lebih dari 60% atau lebih dari 15% atau lebih dari 30% atau lebih dari 15% itu digugurkan Bapak Ibu, ada kemungkinan. Jadi tolong dicek and recheck agar bahan habis pakai maksimum 60%, sewa dan jasa maksimum 15% ya, transportasi maksimum 30%, kemudian lain-lain maksimum 15% ya. Ini perhatikan, tolong nanti di panduannya dilihat gitu ya. Ini ada dana Belmawa, dana perguruan tinggi dan instansi lain. Kalau instansi lainnya tidak ada ya 0 ya gitu. Misalnya Belmawanya itu sekian persen ya. Jadi kalau ini harus gitu ya. Itu ini jangan diabaikan. Banyak yang gagal di sini ya. Dari 60.000, 40.000-nya ya salah satunya gagal di sini. Tidak husnul khotimah gitu ya. Nah, ini perlu diperhatikan Bapak Ibu dan adik-adik. Termasuk komponen-komponen biaya yang boleh dan tidak boleh. Nah, ini yang tidak boleh. Hati-hati. Tidak boleh ada honorarium, konsumsi ya, dan sebagainya ini untuk tim, dosen pendamping, narasumber, pemateri dan sebagainya. Jadi nanti di dalam RAB itu akan dicoret oleh reviewer kalau 8 item ini muncul. Kalau 8 item ini muncul, maka akan terdelete ya. Ya. Nah, yang kedua ini yang lain-lain, yang kedua jangan sampai ada sewa komputer, pembelian alat lebih dari 1 juta dan sebagainya ya. Gitu. Ini tolong diperhatikan. Ya, jangan sampai ini, aduh saya kadang-kadang nggak tega ya, idenya bagus, gagasan bagus, aduh gara-gara salah ini, kenapa kalau kami meloloskan Bapak Ibu, kami yang kena, karena memang di panduannya tidak diperkenankan gitu ya. Jadi serba salah tuh reviewer itu, kalau tidak diloloskan kasihan, tapi kalau diloloskan ya berarti kita melanggar kode etik reviewer ya, gitu ya. Sesuatu yang tidak diperkenankan kenapa diloloskan gitu ya. Ini yang 8 bidang dan juga PKM insentif ya. Ada 2 kategori ya, PKM 8 bidang dan insentif.
Nah, mungkin saya akan sampaikan satu persatu, tapi secara cepat ya, karena supaya nanti banyak diskusi. Mudah-mudahan jam 2.30 menit sudah cukup gitu ya. Oke. Nah, ini sekarang PKM RE. PKM RE ada beberapa penekanan kata kunci ya, Bapak Ibu, PKM RE. PKM RE ataupun RSA gitu ya, hampir sama nih ya. Cuma beda bidang aja. Saya makanya sekalian aja. RE dan RSA itu sama ya. Hanya beda bidangnya, ini eksakta, yang itu sosial humaniora. Yang pertama ya, kata kunci di RE atau RSI adalah state of the art. Jadi kami akan menilai state of the art-nya sebagus apa, sekuat apa. State of the art itu akan dilihat dari apa? Dari penelusuran pustaka. Jadi kami akan lihat daftar pustakanya, tinjauan pustakanya, kan gitu ya. Ini apakah ini menunjukkan ke arah kebaruan ya, atau bagaimana ya. Nah, ini kita akan uji di situ ya. Bisa dilihat dari pustakanya dan sebagainya. Kemudian yang kedua, selain state of the art adalah metodenya ya. Kata kunci kedua adalah metodenya. Metodenya harus mutakhir ya, kemudian up to date gitu ya, kekinian lah ya metodenya itu, untuk bisa mencapai tadi gagasan tadi itu. Nah, metode ini hasil dari penelusuran pustaka juga gitu ya. Jangan sampai menggunakan metode yang sudah usang, sudah biasa dan sebagainya. Mungkin ada metode yang lebih efektif, lebih kuat ya untuk menghasilkan data. Kenapa metode menjadi perhatian? Karena memang ujung dari PKM RE dan RSA adalah artikel ilmiah. Untuk mendapatkan artikel ilmiah yang bagus, itu berarti memang datanya harus valid ya, datanya harus berkualitas. Untuk mendapatkan data yang berkualitas, itu perlu metode riset atau metode penelitian yang tepat ya, yang mutakhir gitu. Itu yang kedua. Jadi state of the art, metode dan sebagainya ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, untuk ide ya. Ide PKM RE itu bisa berasal dari permasalahan masyarakat ya. Bisa juga munculnya ide itu karena memang hasil penelusuran ilmu pengetahuan ya. Jadi membaca banyak jurnal, banyak ini, kemudian ketemu, oh ternyata ada kebaruan, ada yang baru nih yang harus kita teliti ya. Itu bisa juga tuh ya, perkembangan ilmu pengetahuan menjadi dasar ide dari RE. Tapi sebagian besar adalah RE itu muncul dari masyarakat gitu ya. Contohnya begini yang sederhana ya Bapak Ibu ya, ada mahasiswa mendengarkan, aduh ini ada gula ya, gula pasir. Bapak Ibu tahu ya, gula pasir itu dibuat dari tebu gitu ya. Ternyata kandungan gula pasir yang dibuat dari bahan baku tebu itu banyak mengandung tadi ya, untuk diabetes gitu ya, menyebabkan diabetes ya. Hanya anak itu terpikir, memang nggak ada bahan lain ya yang lebih bagus ya, di mana kadar penyebab diabetesnya bisa berkurang. Kemudian dia lihat fenomena di masyarakat, ada kulit singkong gitu ya. Aduh udahlah, kulit singkong daripada dibuang jadikan gula, itu kan kadang-kadang liar ya, nggak kepikir oleh kita. Tapi dia teliti, siapa tahu ada kandungannya, dia teliti tuh kulit singkongnya gitu ya. Nah itu munculnya ide-ide seperti itu dari memang permasalahan masyarakat ya. Contohnya seperti itu. Nah ini bisa dimasukkan ya. Kemudian kalau RE seperti itu. Kalau RSH ini hampir sama ya, kata-kata kuncinya. Tadi ada state of the art, ada metode begitu ya. Nah untuk ide-ide RSH ya, untuk ide RSH sebaiknya apa? Sebaiknya yang mengarah ke kearifan lokal ya, sosial gitu ya, kemudian budaya itu kan. Bagaimana ada mungkin di tempat tertentu, saya nggak tahu di Jember itu kan ada bahasa apa ya, mungkin Banyuwangi ya, ada bahasa campuran. Nah itu kan bisa jadi penelitian esai ya. Bahasa campuran itu dulu dari mana kan ya,
ditelusuri, terus bagaimana itu bisa tercampur, kan ada tuh penelitian RSA begitu. Terus kemudian bagaimana cara melestarikan bahasa campuran tadi itu. Nah ini contoh-contohnya itu dari sisi RSA itu ya. Itu silakan. Ini RSA bisa di bidang ekonomi, bidang pendidikan dan sebagainya, itu fenomena-fenomena sosial ya. Ada juga mungkin dari aspek seni ya, filsafat dan sebagainya, silakan. Nah, kalau bisa, kalau tadi kan outputnya dari RE ada output tambahan ya, atluran tambahan, misalnya formulasi gula cair rendah kalori, saya gitu ya, itu bisa tuh output tambahan, atluran tambahan. Tapi kalau RSA output tambahannya, atluran tambahan misalnya policy brief ya, policy brief yang disampaikan kepada pemerintah bahwa bahasa campuran setelah diteliti itu memang mengandung sesuatu yang baru yang harus dipertahankan gitu ya, sebagai kearifan lokal. Nah itu ada policy brief. Nah itu contoh-contohnya Bapak Ibu dan adik-adik semua. Apalagi PMK ya. Nah PMK kata kunci yang pertama apa? Survei potensi pasar atau survei kebutuhan pasar. Jadi produk PKMK itu memang harus bersumber ya, ide produk PKMK itu harus bersumber dari kebutuhan pasar. Makanya adik-adik harus di dalam proposalnya mencantumkan kebutuhan pasar apa gitu ya, kebutuhan pasar apa. Nah, kebutuhan pasar itu bisa dicari dengan cara survei langsung ke konsumen atau menggunakan Google Form atau menggunakan cara-cara lain untuk mendapatkan kebutuhan konsumen apa. Ya, itu yang pertama. Di proposal harus tertulis ya. Kapan, misalnya selama bulan Januari tim melakukan survei kebutuhan pasar, bla bla bla, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah survei kebutuhan pasar, yang kedua adalah ciptakan produk usaha yang dibutuhkan oleh pasar. Nah, bicara tentang produk usaha, itu tidak boleh produk usaha yang biasa-biasa saja, yang tidak ada muatan ilmiahnya. Ya, misalnya ya, bakso rasa stroberi, wah itu sudah pasti nggak akan mungkin lolos ya. Tingkat kemanfaatannya, tingkat intelektualitasnya, tingkat kreativitasnya rendah. Tapi kalau muncul, tadi misalnya mie rasa stroberi gitu ya, jadi hanya rasa gitu ya, mie rasa stroberi. Tapi kalau idenya itu, produk usahanya itu adalah mie berbahan dasar terbangun saya. Karena mahasiswa melihat ada masalah di masyarakat, ada konsumen ya, konsumen kan bisa masyarakat. Ternyata ibu-ibu menyusui, ibu-ibu menyusui itu senang makan mie ya, kan ya, konsumsi mie di dunia kan tinggi itu, suka makan mie. Tapi ibu-ibu yang menyusui itu produksi ASI-nya rendah gitu ya, itu contoh ya. Nah, bagaimana agar konsumsi mie tetap jalan ya, karena hobi kan ya, hubungannya kita ubah menjadi dasar terbangun supaya konsumen yang berupa ibu-ibu menyusui ini meningkat produksi ASI-nya. Nah itu contoh-contohnya ya. Nah itulah produk usahanya memang harus berbasis ilmiah, gitu ya. Nah yang ketiga, kalau bisa produk usahanya itu tidak ada pesaing atau kompetitor. Jadi kalau pesaingnya banyak, level kreativitasnya rendah. Ya. Kalau pesaingnya ada 3, agak naik dikit. Kalau pesaingnya cuma 1, lebih tinggi lagi. Jadi semakin sedikit pesaing berarti memang produk itu dianggap sebagai baru ya. Gitu. Nah tapi di dalam proposal harus disampaikan tuh kompetitornya, kompetitor 1, 2, 3, 4 gitu ya. Dan kontrol atau produk usaha yang dijadikan andalan. Itu di list tuh 1, 2, 3, ada misalnya ada 5 item.
Nanti keunggulannya di checklist, keunggulan yang produk usaha teman-teman itu kalau bisa lebih tinggi dibandingkan keunggulan produk usaha yang lain, ya gitu ya. Nah, produk usaha nanti perlu diproduksi, ya, diprediksi, diproyeksikan keberlanjutan usahanya dengan cash flow nanti ya. Di panduan ada tuh cash flow-nya minimal 2 tahun ya. Untuk memproyeksi apakah kalau itu dijadikan usaha akan layak atau tidak ya untuk diusahakan. Nah, ini menjadi penting ya Bapak Ibu. Tidak semata-mata berorientasi pada profit ya. Yang kita adu apa? Gagasannya ya. Gagasannya. Profitnya besar gitu ya. Kayaknya jualan mie terbangun lebih sedikit pembelinya kan ya dibandingkan dengan mie rasa strawberry mungkin ya, lebih enak di lidah gitu ya. Nah, itu contohnya. Nah, tapi ini tidak semata-mata berorientasi pada profit, akan tetapi mengutamakan pada kemanfaatan ya dan kreativitas produk ya. Itu kalau nanti pembuatannya ya, penjualannya boleh bekerja sama dengan mitra ya. Misalnya produknya itu membuat mie ya, tapi teman-teman tidak bisa membuat mie karena perlu teknologi, perlu sebagainya, itu dibantu dibuatkan oleh pabrik mie, saya kan gitu ya, itu silakan ya gitu ya. Penjualannya itu kan ada online atau ada offline, silakan diatur gitu ya. Sekali lagi PKMK seperti itu ya. Dulu ada idenya seperti itu, silakan. Tapi di UNED saya kira tidak mungkin muncul ide-ide produk usaha yang ya jadi kompetitor masyarakat umum ya, masyarakat biasa jangan ya gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah PKMPM ya. PKMPM ini dengan PI sama, bedanya hanya satu, yaitu mitranya saja ya. Mitranya jangan ketukar ya. Kalau PM itu mitranya non profit. Ya, seperti anak SD, anak sekolah gitu ya. Tunarungu, tunawisma, ya, ibu rumah tangga, karang taruna itu kan tidak pada bekerja, ya, tidak punya profesi, tidak punya pendapatan, ya, gitu ya. Untuk usaha tertentu itu mitra non profit, karena yang akan ditingkatkan bukan pendapatannya, yang akan ditingkatkan 3 hal, yaitu pengetahuannya, yang kedua sikap perilakunya, yang ketiga keterampilannya. Itu PKM PM ya. Nah, kunci yang pertama itu, satu, mitranya PM itu adalah non-profit. Ya. Yang kedua, kata kunci yang kedua, yang dijadikan sasaran program ya, atau program itu mengarah kepada perubahan pengetahuan, perubahan sikap, dan perubahan keterampilan. Dua ya. Yang ketiga apa? Ya. Yang ketiga, PM itu masalahnya bukan dari mahasiswa, tapi harus dari masyarakat. Komunikasi, ketemu, juga interaksi dengan masyarakat penting sekali, ya. Masyarakat mitra maksudnya. Apa yang dikomunikasikan, apa yang diinteraksikan, Pak, Bu, di sini saya dengar ada masalah ini, sebagainya. Silakan diceritakan. Jadi mereka mengeluhkan masalahnya, mengeluhkan kebutuhannya. Nah, jadi sekali lagi, jangan sekali-sekali mahasiswa yang punya masalah, mahasiswa yang punya keluhan, bukan ya, tapi masyarakat mitra. Mereka mengatakan contohnya ini posyandu, kader posyandu itu mengeluhkan, aduh, ibu-ibu hamil susah makannya, gitu kan ya. Ibu hamil susah makannya, anaknya stunting. Kenapa anaknya stunting? Karena ibu hamilnya susah makan makanan bergizi. Kenapa tidak mau makanan bergizi? Karena dia tidak tahu makanan bergizi itu apa, gitu ya. Kenapa tidak tahu dan tidak mau? Ya, karena memang tidak ada program-program untuk memberitahu dan mendorong untuk mereka mau. Ya. Bahkan keterampilan pun mereka nggak punya tuh, mengolah produk makanan bergizi. Nah, ini contoh gitu ya.
Nah, itu PM bisa masuk ke sana. Jadi permasalahan dari masyarakat kemudian ditangkap oleh mahasiswa, kemudian mahasiswa memformulasikan, mendapatkan gagasan ide, ya, gagasan ide, gagasan solusi gitu ya di situ. Nah, itu. Nah, kemudian yang berikutnya untuk PM itu jarak lokasinya mitra ya, maksimal 200 kilo. Kalau dulu kan 100 kilo maksimal. Sekarang bisa sampai 200 kilo karena di beberapa daerah di luar Jawa itu desanya jauh-jauh. Seperti di Papua, ya, Kalimantan itu jauh-jauh desanya gitu. Susah itu dapatkan desa yang dekat dengan kampus. Jadi ini dilebihkan 200. Ini PM. Nah, PM dengan PI sama, banyak samanya. Ya. Tapi bedanya ada di dua hal bedanya. Yang pertama, PKMPI itu mitranya profit, tukang beca, tukang jamu, ya, warung Tegal, itu ya, nasi Tegal itu kan ya, kemudian UMKM, ya, perusahaan kecil, perusahaan besar itu masuk ke dalam mitra profit, ya, termasuk koperasi, ya, koperasi masuk ke mana? Kalau dia ingin mendapatkan pendapatan anggota koperasi berarti mitra profit kan gitu ya. Gitu. Nah, itu yang pertama perbedaannya. Termasuk nelayan, petani, ya, peternak itu mitra profit, ya. Gitu. Nah, perbedaan yang kedua adalah perubahan yang ingin dicapai dengan menggunakan metode solusi ataupun program yang akan dijalankan. Perubahan apa? Perubahan dari produksinya rendah menjadi tinggi. Perubahan dari kinerjanya rendah menjadi tinggi. Perubahan dari pendapatannya rendah menjadi tinggi. Perubahan dari biayanya tinggi menjadi rendah. Mengurangi biaya produksi gitu ya. Atau mengurangi kenyamanan sehingga kalau dengan nyaman produksinya akan tambah banyak dan dijualnya juga banyak begitu ya. Nah, ini. Itu PM dan PI ya, semuanya bersama tapi bedanya ada di situ. Sekali lagi untuk PM dan PI harus tepat guna dan tepat sasaran, ya. Tepat guna dan tepat sasaran. Nah, kemudian yang KC, KC ini adalah karsa cipta ya. Karsa cipta berarti sesuatu yang belum terbayangkan, kayak halusinasi. Kalau di kami ya biarkan saja KC itu berhayal, tapi setelah berhayal kita akan poles, kita akan cari referensinya, apakah itu ada atau tidak. Nah, untuk KC ini memang poin yang pertama apa? Poin yang pertama, KC itu tidak boleh meniru, ya, meniru yang sudah ada. Baik dalam negeri maupun luar negeri itu KC. Yang kedua, KC itu nalar yang harus kuat referensinya, ya, sehingga KC itu bisa direalisasikan gitu ya. Nah, itu KC. Nah, yang berikutnya KC itu produk akhirnya bisa berupa prototype, ya, bukan alat sesungguhnya, prototype gitu ya. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat untuk KC ini ke arah digitalisasi atau otomatisasi. Jadi kalau KC itu otomatisasi lebih kuat. Nah, ini anak-anak pada senang di KC ya, membuat aplikasi atau alat gitu ya. Contohnya KC itu ide-idenya terkait dengan kacamata tuh Bu, Bapak Ibu. Yang suka pakai kacamata siapa? Manusia ternyata ya. Ternyata kemarin ada mahasiswa kami berpikiran, Pak, mungkin kayak kacamata dipakai hewan. Boleh tuh bikin kacamata hewan. Tapi sedang ditelusuri nih, ada nggak referensinya, literaturnya bahwa hewan itu butuh kacamata. Karena ada referensi mengatakan ada sekian persen hewan itu butuh kacamata. Itu ternyata kan liar tuh idenya. Gak apa-apa ya, out of the box gitu ya. Dia hanya berpikir gitu. Terus apa lagi yang muncul kemarin anak-anak tuh? Itu apa? Tudung saji anti basi. Jadi ibu-ibu di rumah itu sering ngeluh ya,
makanannya masak pagi, siang sudah basi. Jadi disiapkan tuh tudung saji nanti basi. Nah, jadi itu juga sebuah KC, karsa halusinasi, tapi bisa direalisasikan ya gitu. Nah itu KC. Nah sekarang apa bedanya? Bedanya KC dengan PI apa? Kalau KC tidak ada mitra, kalau PI ada mitra, gitu ya. Apa bedanya KC dengan PI? Kalau KC high teknologi, tidak ada sebelumnya. Kalau PI teknologinya sederhana, tepat guna, tepat sasaran, gitu kan ya. Nah itu yang membedakan KC dan PI ya, yang utama gitu ya. Nah kalau KC itu belum ada pengguna, belum ada mitra sehingga belum diujikan ke mitra gitu ya. Tapi baru uji coba optimasi alat ya atau prototype gitu ya. Cara kerja alat, cara kerja prototype tadi itu. Tapi kalau PI harus sudah diuji cobakan ke mitra gitu ya. Mitranya mendapatkan pendapatan meningkat, produksi meningkat, biaya berkurang gitu. Itu 3 hal yang membedakan KC dan PI. Nah sekarang KI, Bapak Ibu, apa bedanya KI dengan PI? Kalau PI dengan KI itu hampir sama, yaitu sudah berupa alat, bukan prototype, kan gitu ya. Apalagi kesamanya PI dan KI. PI dan KI sama-sama alatnya tidak harus canggih, ya. Sederhana masih mungkin, kan gitu ya. Itu. Nah sekarang bedanya apa? PI dan KI. Kalau PI tidak ada mitra, adanya adalah pengguna spesifik. Kalau PI ada mitra. Contoh kalau PI tadi adalah apa? 36 kilo. PI itu misalnya alat pemipih kolang-kaling, gitu ya. Alat pemipih kolang-kaling, misalnya. Itu kan ada mitranya ya, mitra UMKM kolang-kaling. Tapi kalau KI itu belum ada mitranya. Bisa siapapun juga pengguna spesifik, misalnya helm anti maling, gitu ya. Itu penggunanya adalah para pengendara motor, ya itu KI. Nah itu persamaan dan perbedaan KI dan PI ya gitu ya. Nah di sini ya mungkin ya, jelas nih ya. Perhatikan kalau PI itu ada mitranya dan teknologinya tepat guna ya. Kalau KI ya ini teknologinya nyata, fungsional, siap dioperasikan pengguna tanpa mitra ya, sekali lagi tanpa mitra. Karyanya memang tepat guna dan juga inovatif ya. Produknya direncanakan atau diupayakan menjadi produk-produk yang siap diproduksi massal gitu ya. Itu KI. Sekali lagi produknya 1:1 ya, bukan prototype. Nah, kalau KC ini karsa nalar ya, halusinasi gitu ya. Nah, tanpa mitra ya. Karsa itu penciptaan ya, menciptakan, berhalusinasi akan membuat ini itu dan sebagainya. Dan bentuknya berupa prototype ya. Ini supaya nanti tidak salah kamar ya, PI, KI dan KC ya gitu. Silakan, apa bedanya PI dan KI? Apa bedanya KI dengan KC? Apa bedanya PI dan KC? Ini 3 ini lumayan ya, sedikit beririsan. Kalau ada satu tim yang susah membedakan, ya komunikasikan, diplenokan dengan para reviewer yang lain. Ini VGK, video gagasan konstruktif. Saya kira ini lebih ke bagaimana ada permasalahan di masyarakat, kemudian dicarikan solusinya, kemudian masalah dan solusi tadi digambarkan dalam bentuk video. Tapi cakupannya terkait dengan SDGs dan keprihatinan bangsa. 17 SDGs harus disebutkan salah satunya ya di proposal. Kemudian 6 keprihatinan bangsa, apa tuh 6 itu? 1 bencana alam ya, yang kedua korupsi, yang ketiga NKRI ya, dan seterusnya. Itu adalah masalah bangsa yang harus dicarikan solusi-solusinya ya, baik jangka pendek maupun jangka panjang gitu ya, PGK itu. Tapi bentuk
mengaktualisasikan gagasannya dalam bentuk video. Ya. Ini yang terakhir GFT. Nah, GFT dengan KC hampir sama, sering ketukar. Padahal beda sekali ya. GFT dengan KC sangat-sangat beda. Sangat-sangat beda. Itu harus diperhatikan. Kalau GFT itu futuristik, jangka panjang, visioner, kan gitu ya. Berskala masif, kompleks. Nah, tapi ada tahapan-tahapan untuk merealisasikannya, itu GFT ya gitu. Ya, harus diperhatikan jangan. Nah, kalau judul GFT itu jangan ada muncul judulnya itu alat. Jangan sampai muncul alatnya aplikasi judulnya. Kalau judulnya aplikasi atau judulnya alat itu di GFT-nya dicoret. Ya. Saya menemukan dari 500 proposal GFT itu hanya 50 yang sesuai. Ya. Jadi yang 450-nya gagal karena bukan GFT itu ya. Dia judulnya yang spesifik GFT itu konsep, sistem aja. Sistem penanggulangan banjir di Pulau Jawa kan gitu ya. Jangka panjang kan gitu ya. Sistem penanggulangan bencana gunung berapi di Jawa, di Pulau Jawa. Itu GFT itu ya begitu. Masif, kompleks dan sebagainya. Ya, cakupan juga luas ya, sekian tahun ya. Begitu. Ini GFT jangan sampai salah bidang PKM. Oh, ini terakhir AI ya. AI itu artikel ilmiah ya. Artikel ilmiah itu gagasan yang sudah dilaksanakan dan menghasilkan data ya. Gagasan yang sudah dilaksanakan menghasilkan data. Ini kegiatan kelompok, bukan kegiatan individu ya. Bukan juga tugas kuliah, bukan tugas praktikum, bukan tugas akhir ya, tapi ini adalah jadi itu pekerjaan kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya menghasilkan data, kemudian dituliskan dalam bentuk artikel ilmiah. Nah, saya kira itu sementara Bapak Ibu untuk penjelasan 10 bidang PKM tadi. Sekali lagi diingatkan, baca cermat pedoman PKM-nya ya, kemudian susun proposalnya sesuai dengan PKM supaya husnul khotimah, dan yang ketiga adalah fokus pada kreativitas dan gagasan bidang PKM. Jadi ini 3 poin ini tadi hampir mirip dengan yang saya sampaikan ya. Poin yang pertama ini kan harus zero mistake ya, sesuai dengan pedoman. Yang kedua proposalnya berkualitas ya. Yang ketiga idenya yang kreatif dan khas ya setiap bidang. Nah ini hati-hati betul lagi, ini sih informasinya tidak ada perpanjangan ya. Jadi memang belum ada informasi perpanjangan. Jadi tidak ada, jangan berpikir perpanjangan deh, ada di mahasiswa. Ya, kalau mau mengakhirkan upload ya lebih bagus mengakhirkan ini ya, sahur ya, daripada mengakhirkan upload Anda akan mengakhirkan sahur ya begitu. Nah ini maksimal tanggal 4 Maret ya adik-adik, jangan lupa nih tanggal ini dipegang ya. Jadi kalau sekarang tanggal 16 berarti sekitar berapa ya, berapa hari lagi tuh, 15 hari lagi ya, 2 minggu lagi ya adik-adik ya gitu. Begitu Bapak Ibu adik-adik, mohon maaf kalau ada yang terlupa atau terlewat atau kekurangan. Nanti hal-hal yang kurang bisa kita bahas di diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, diucapkan terima kasih kepada Dr. Ujang Suwarna atas penjelasan, sharing ilmu yang bermanfaat, tip dan triknya yang luar biasa, memberi pencerahan kepada kita semua. Nah, ini tampaknya Pak Ujang belum boleh undur diri dulu, Pak. Ya, jadi masih ditahan dulu karena sepertinya banyak kolega yang ingin bertanya, Pak, termasuk dari tim Taskpos juga sudah menggebu-gebu ya, akan bertanya kepada Pak Ujang dan mohon penjelasannya. Demikian Pak Ujang, semoga berkenan untuk berdiskusi dengan kamu. Ya, siap. Monggo disilakan kepada Bapak Ibu yang mau bertanya, boleh dengan raise hand atau
bisa diketik melalui room chat, dipersilakan. Saya menolak Zoom. Aku di sana, Pak. Iya ya. Ada Zoom. Iya, dan dalamnya uang Zoom.